Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat. Nah, hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi tema 4, kelanjutan dari pertemuan kemarin ya, tentang kalimat saran. Anak-anak masih ingat apa itu kalimat saran? Kalimat saran yaitu kalimat yang isinya memberikan imbauan atau nasihat kepada orang lain. Nah, kalimat saran ini biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya. Dan imbauan yang diberikan itu biasanya imbauan untuk berbuat kebaikan. Contoh, ketika ada teman kamu membuang sampah sembarangan, kamu bisa memberikan saran kepada temanmu, sebaiknya kalian membuang sampah pada tempatnya, atau seharusnya sampah-sampah itu kalian buang di tempat sampah. Nah, untuk melanjutkan materi yang kemarin, yaitu hari ini Bu Guru akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, menemukan kalimat yang menunjukkan masalah dari teks bacaan. Dan yang kedua, menemukan kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah dari teks bacaan. Perhatikan contoh teks bacaan berikut. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak berada di luar kelas. Ada yang berbincang-bincang, ada yang bermain, ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Nah, setelah melihat teks bacaan berikut, mari kita mencari mana toh yang termasuk kalimat yang merupakan masalah. Ya. Kalian lihat kalimat yang bergaris bawah. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Nah, ini ya. Nah, ini adalah suatu masalah. Kenapa? Karena daun-daun yang berserakan itu membuat pemandangan tidak nyaman. Kemudian kita akan mencari kalimat penyelesaian dari masalah tersebut. Kalian lihat kalimat berikutnya. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Nah, kalimat tersebut merupakan penyelesaian masalah dari masalah yang ada sebelumnya. Kemudian, Bu Guru akan memberikan contoh yang kedua. Rika mendapat tugas rumah membuat kerajinan. Namun, Rika kesulitan mengerjakan tugasnya sendiri. Rika meminta bantuan kakaknya untuk membuat kerajinan tersebut. Rika senang akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya. Jika kita kesulitan mengerjakan tugas rumah, sebaiknya bertanya kepada orang tua atau kepada kakak. Nah, dari teks bacaan tersebut, yang pertama, kita akan mencari kalimat yang menunjukkan masalah. Nah, kira-kira apa anak-anak? Masalah yang ada dalam bacaan. Kalian lihat kalimat yang bergaris bawah. Ya. Rika kesulitan mengerjakan tugasnya sendiri. Berarti ini adalah permasalahannya Rika. Ketika mendapat tugas dia merasa kesulitan. Nah, karena merasa kesulitan dan Rika tentunya akan bertanya. Kalian lihat kalimat berikutnya. Nah, Rika meminta bantuan kakaknya untuk membuat kerajinan tersebut. Nah, akhirnya
Rika bisa menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara meminta bantuan kakaknya. Nah, akhirnya Rika senang bisa menyelesaikan masalah tugasnya tersebut. Nah, dalam teks ini juga ada yang merupakan kalimat saran. Kalian masih ingat kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya. Kamu lihat ini ada kata sebaiknya. Berarti kalimat saran yang ada dalam teks bacaan tersebut adalah jika kita kesulitan mengerjakan tugas rumah, sebaiknya bertanya kepada orang tua atau kepada kakak. Nah, anak-anak, buku sudah memberikan 2 contoh ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut agar kalian lebih paham tentang kalimat saran atau kalimat yang merupakan masalah atau kalimat penyelesaian masalah, bisa kalian baca di buku tema 4. Juga bisa di buku Maestro tema 4. Semoga ini bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.